Film dimulai di London, Inggris pada tahun 2020. Terlihat seorang wanita parubaya bernama Manu, melarikan diri dari rumah sakit dengan selang infus yang masih tertempel, hingga membuatnya jadi pusat perhatian. Manu kabur untuk menemui seorang pengacara imigrasi yaitu Puru Patel, untuk mendapatkan visa ke negara asalnya yaitu India, setelah 25 tahun menetap di Inggris. Namun, Patel memberitahu bahwa mendapatkan visa India hampir mustahil, karena klaim suaka 25 tahun lalu, di mana Manu telah menyatakan di pengadilan, bahwa hidupnya di India dalam bahaya. Bersikeras ingin pulang, Manu teringat dengan mantan kekasihnya Hardy, ia pun meminta Patel untuk menghubungi Hardy, yang berada di Laltu, Punjab, India. Sementara itu di sisi lain, Hardy sedang mengikuti perlombaan lari dengan orang-orang seusianya. Di tengah perlombaan, Hardy diberitahu bahwa Manu menelponnya dari London. Mendengar itu, Hardy pun langsung meninggalkan perlombaan untuk berbicara dengan Manu. Di telepon, Manu meminta Hardy untuk menemuinya di Dubai, tanpa memberitahu alasannya. चल अब जल्दी से मिल ले। क्यों भाई? दुबई पहुंच 21 तारीख को। मिलके बताती हूँ। Manu juga mengajak kedua temannya, yaitu Bugu dan Bali untuk pergi ke Dubai, karena mereka bertiga sama-sama tidak bisa mendapatkan visa India. हार्डी आ रहा है दुबई, इंडिया तक का जुगाड़ वो लगाएगा। Setelah itu, film akan mundur menceritakan kilas balik ke tahun 1995 atau 25 tahun lalu, di Laltu, Punjab, di mana Manu, Bugu dan Bali saat itu sedang berjuang mewujudkan impian mereka untuk pergi ke Inggris, demi kehidupan yang lebih baik. Mereka bertiga memiliki masalah masing-masing, rumah Manu disita rentenir, dan terpaksa menjual harta benda untuk memenuhi kebutuhan, dan Manu kini bekerja di sebuah daba atau restoran pinggir jalan. Ibu Bugu harus bekerja sebagai penjaga di sebuah pabrik, sejak ayahnya kehilangan pekerjaan, sementara Bugu, baru saja dipecat di hari pertamanya bekerja. Dan Bali, dia bekerja sebagai tukang cukur, sementara ibunya tak pernah berhenti menjahit, demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Setelah itu, mereka bertiga menemui agen pengurusan visa, namun karena miskin dan berpendidikan rendah, mereka tidak bisa mendapatkan visa. Tapi agen tersebut memberitahu cara lain agar mereka bisa ke Inggris. Pertama, Bali harus menikah dengan orang London, untuk mendapat visa pasangan, kemudian Bugu harus berpura-pura jadi dokter, untuk mendapat visa bisnis, dan Manu harus menjadi atlet gulat, untuk mendapat visa olahraga. और मैडम जी आप कोई छोटा-मोटा रेसलिंग कोच पकड़ लो, 2-4 दांव पेच सीख लो. Sementara itu di sisi lain, Hardy, seorang mantan tentara India, baru saja tiba di Laltu, Punjab. Tujuan Hardy datang ke desa mereka untuk mencari orang yang memiliki tato citah di lengannya. Hardy kemudian pergi ke Daba, tempat Manu bekerja. Saat itu Manu sedang bertengkar dengan bosnya, yaitu Bobby, gara-gara salah paham. Karena hal tersebut, Manu berhenti bekerja dan bergaya sebagai pembeli adalah raja. सोडा ते नींबू नमक अलग तो जल्दी ले आ, जल्दी। Bobby yang marah, hampir memukul Manu dengan tongkat. Untungnya Hardy menghalangi dan kemudian membanting Bobby seperti pegulat. Melihat itu, Manu yang sedang mencari pelatih gulat, memohon pada Hardy agar mau menjadi pelatih gulatnya. Namun Hardy tidak bisa, karena ia akan pulang nanti malam. Hardy memberitahu bahwa dia di sini sedang mencari orang dengan tato citah di lengannya. Ternyata, orang yang Hardy cari itu adalah kakaknya Manu, yaitu Mahinder. Mahinder adalah orang yang telah menyelamatkan hidup Hardy ketika ia ditembak oleh teroris, di mana saat itu Mahinder menggendong Hardy sampai rumah sakit, bahkan menemaninya selama Hardy dirawat. Padahal saat itu Mahinder akan mengikuti seleksi Asian Games, namun batal, karena ia harus membawa Hardy ke rumah sakit. Tujuan Hardy mencari Mahinder adalah ingin berterima kasih dan mengembalikan barang milik Mahinder. Namun sayang, Mahinder ternyata telah meninggal, dalam sebuah kecelakaan. Dia meninggalkan keluarganya dalam situasi keuangan yang sulit, dengan seorang putra dan istrinya yang kini jadi janda. इधर बिल्ला ताला तोड़ के कोठी में घुसी गया। लंदन जाना है, पौंड में कमाना है। Mengetahui kesulitan yang dialami keluarga Manu, Hardy berjanji untuk membantu Manu mencapai London, sebagai balasan atas kebaikan kakaknya. Hardy pun mulai mengajarkan Manu gerakan gulat. Sementara itu, Bugu yang berpura-pura menjadi dokter dengan gelar palsu, sedang melakukan wawancara dengan petugas imigrasi. Namun Bugu gagal menjawab pertanyaan sederhana dari petugas imigrasi, hingga permohonan visanya ditolak. Di sisi lain, Bali yang akan menikahi wanita asal Inggris, ternyata telah ditipu, karena banyak pria lain yang sudah membayar pada agen, juga akan menikahi wanita yang sama, yang sebenarnya tidak pernah ada.
Ketika Manu kembali ke agen pengurusan visa, agen tersebut telah melarikan diri membawa uang Bali sebesar Rp30.000 dan uang bugu Rp150.000. Setelah itu, Hardy mengajak mereka untuk mengikuti ujian IELTS, agar mereka bisa mendapat visa pelajar. Namun mereka harus mengikuti kelas bahasa Inggris terlebih dahulu, yang akan dibimbing oleh Getu Gulati. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Suki, yang selalu gelisah setiap mengikuti kelas. Karena ingin tahu apa yang membuat Suki selalu gelisah, Hardy kemudian mengajak Suki untuk minum bir. Dalam kondisi mabuk, Suki memberitahu alasannya ingin pergi ke Inggris adalah untuk menyelamatkan mantan kekasihnya yang bernama Jasi, di mana Jasi mengalami kekerasan fisik setelah dinikahkan dengan pria asal London. Karena mabuk semalam, Hardy ketiduran di kelas, dia dihukum untuk menjelaskan sesuatu menggunakan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris Hardy kacau, hingga ia ditertawakan oleh Getu dan yang lainnya. Manu yang melihat wajah Hardy tampak tidak senang, membelanya dengan menyuruh semua orang untuk diam. Dia mengatakan pada Getu bahwa guru yang baik adalah dia yang menghargai muridnya dan membuat mereka terus belajar, bukan menertawakannya. Karena hal tersebut, Hardy mulai jatuh cinta pada Manu. Bahkan ia sampai menghentikan film yang ditonton Manu, karena membuat Manu menangis. Padahal Manu sedang menikmati adegan romantis pada film tersebut, di mana pemeran pria sedang berlutut melamar kekasihnya. Keesokan harinya, Hardy membuat pidato umum yang bisa diterapkan pada topik apapun dalam tes berbicara, dan hanya perlu menghafalkannya saja. Setelah itu, hari ujian IELTS pun tiba, dan mereka mengikuti tes masing-masing. Namun, ternyata tes tersebut berjalan berbeda untuk setiap orang, dan hanya Bali yang mendapat kesempatan menggunakan pidato umum yang Hardy buat. We will just have a conversation. Thank you. My family, please understand feelings, sir, please. Karena hal itu, hanya Bali saja yang berhasil lulus dalam ujian, dan yang lainnya gagal. Kemudian ketika Bali sedang merayakan kelulusannya bersama keluarga, Getu datang mengajak Bali syuting iklan, untuk mempromosikan kelas bahasanya. Suki yang melihat itu, datang dan mengganggu Getu. Ia terus menyalahkan Getu atas kegagalannya. Untungnya Hardy cepat melerai dan mengatakan bahwa Jasi akan aman, karena Bali akan menemuinya dan akan menelpon sesampainya di London. Keesokan harinya, Getu yang sakit hati karena wajahnya dilempar sandal, kembali menemui Suki untuk menawarkannya berangkat ke London dengan cara dunki atau rute keledai, tanpa visa atau secara ilegal. Di mana peluang keberhasilannya hanya 25%. Ketika Suki sedang berbicara dengan Getu, penjaga wartel memberitahu bahwa ada telepon dari London. Suki pun langsung turun menerima telepon tersebut. Namun yang ada di telepon ternyata Bali, di mana Bali memberitahu Suki bahwa Jasi sudah meninggal, karena bunuh diri, setelah mendengar kabar tentang kegagalan Suki. Suki sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Dengan tatapan kosong, Suki berjalan mengambil kompor, lalu membakar dirinya sendiri. Hardy berusaha memadamkannya. Namun Suki tak bisa diselamatkan. Tak mau kejadian yang dialami Suki terulang kembali. Pada saat pemakaman Suki, Hardy berjanji pada Manu dan Bugu, bahwa ia akan membawa mereka berdua ke London melalui rute Dunki, atau masuk secara ilegal tanpa visa. Setelah itu, mereka bertiga memulai perjalanan ke London bersama ketiga teman mereka di kelas bahasa, yaitu Pampi, Chameli, dan Gulab. से रेल पकड़ के तुर्की जाओगे वहां से पानी के जहाज से इंग्लैंड जो एजेंट बनेंगे उनके नंबर मुझको दे दो चलो भाई चढ़ जाओ नाव में. Namun saat melewati sungai, Hardy melihat menara pengawas dari kejauhan. Agen yang membawa mereka pun tidak tahu, karena bulan lalu menara tersebut belum ada. Karena perahu tidak bisa melewatinya, akhirnya mereka melewati sungai tersebut dengan cara berjalan di bawah air, menggunakan selang sebagai alat untuk bernafas. Setelah semalaman berjalan di bawah air, akhirnya mereka sampai di Pakistan pada pagi harinya. Karena kelelahan, mereka mulai kehilangan semangat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi setelah Hardy menunjukkan foto rumah dan mobil Bali di Inggris, mereka kembali bersemangat untuk melanjutkan perjalanan, karena mereka percaya bahwa Bali telah sukses di sana. Setelah berganti-ganti kendaraan, perjalanan mereka terus berlanjut hingga Afghanistan, dan butuh waktu 2 bulan untuk tiba di Iran. Setelah itu, mereka harus berjalan selama 2 hari melewati gurun untuk naik kereta ke Turki. Namun, di sana mereka bertemu kelompok tentara yang sedang berpatroli. Karena tak mau tertangkap, Pampi, Chameli dan Gulab lari menghindari kelompok tentara itu. Namun, ketua tentara terus mengejarnya, bahkan menembak mereka hingga tewas.
Sementara itu, Hardy, Manu dan Bugu ditahan oleh para tentara. Ketua tentara itu meminta Manu masuk ke dalam tenda untuk melampiaskan nafsunya. Bukannya melindungi Manu, Hardy justru malah mengantarnya ke dalam tenda, karena nyawa Manu terancam. Ketua tentara memutar radio dengan suara keras, agar suaranya tidak terdengar saat melakukan aksi bejatnya kepada Manu. Namun, hal itu menjadi keuntungan buat Hardy, karena dia bisa membunuh ketua tentara itu dengan mudah, tanpa terdengar oleh siapapun, karena suara radio yang keras. Hardy kemudian mengatur siasat untuk mengelabui kedua tentara lain, yang akhirnya kedua tentara itu juga tewas di tangan Hardy. Setelah itu, mereka pergi ke tempat di mana jasad Pampi, Chameli dan Gulab berada, untuk mengkremasi mereka bertiga. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki kereta batu bara, di mana saat itu Manu masih syok dengan kejadian kemarin. Hardy coba menenangkan Manu, hingga membuat Manu menangis. Manu juga bertanya kenapa Hardy rela mempertaruhkan hidupnya hanya demi dia. Hardy menjawab, itu karena ia telah jatuh cinta pada Manu, sejak Manu membelanya di kelas. Setelah itu, mereka terus melanjutkan perjalanan mereka dengan melalui berbagai musim. Saat mereka tiba di kontainer menuju Inggris, mereka pikir bisa bernapas lega, namun setiap napas begitu menyiksa, karena mereka harus tinggal di dalam kontainer dengan kondisi layaknya tinggal di dalam selokan. Mereka harus makan, tidur dan berak di dalam kontainer itu selama 27 hari lamanya. Setelah tiba di Inggris, mereka masih harus melanjutkan perjalanan ke London dengan bersembunyi di dalam mobil, bersama imigran gelap lainnya. Bugu bersembunyi di dalam jok mobil, sementara Hardy dan Manu di dalam kasur, dan yang lainnya di bagian depan dan belakang mobil. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh rintangan, akhirnya mereka sampai di London. Saat mereka tiba di pusat kota London, mereka melihat patung mirip Bali, dan beranggapan bahwa Bali telah jadi orang terkenal, karena dibuatkan patung. Namun, ternyata patung itu adalah Bali sendiri, yang bekerja sebagai patung hidup. Bali mengajak mereka ke tempat tinggalnya, di mana ia tinggal di rumah kecil bersama beberapa imigran gelap lainnya. Hardy menyadari bahwa foto-foto yang dikirim Bali ternyata palsu, hingga membuat Hardy marah, karena foto-foto tersebut menyebabkan 3 orang mati di perbatasan. Namun Bali juga bingung, jika ia mengirim foto asli, ibunya tidak akan berhenti bekerja, karena mengetahui bahwa Bali juga kesulitan hidup di Inggris. Belum lagi, dia harus menghindari polisi dan otoritas imigrasi, agar tidak tertangkap. Suatu malam, polisi berhasil menemukan tempat tinggal mereka ketika mereka sedang tidur. Untungnya Hardy masih terjaga, hingga saat polisi masuk, mereka sudah melarikan diri setelah diberitahu Hardy. Mereka kemudian bersembunyi dan tidur di kuburan, untuk menghindari kejaran polisi. Hardy yang khawatir dengan keselamatan Manu, mengajak Manu untuk kembali ke India. Namun Manu menolak, ia tak mau kembali begitu saja setelah mempertaruhkan nyawanya untuk sampai ke sini. Manu terus membujuk Hardy agar menetap di sini, setidaknya demi Manu. Sejak saat itu, Hardy tidak pernah lagi berbicara tentang kembali ke India, tapi dia mencari cara agar mereka mendapat kewarganegaraan Inggris. Untuk itu, mereka menemui seorang pengacara bernama Puru Patel. Patel menyarankan Manu untuk melakukan pernikahan palsu sebagai cara paling mudah untuk mendapatkan kewarganegaraan. Ia telah menunjuk seorang pecandu narkoba untuk Manu nikahi, karena pecandu itu memberi harga murah. Patel mengatakan bahwa begitu Manu menjadi warga negara, dia dapat menceraikan pecandu itu dan kemudian bisa membantu Bugu dan Bali mendapat kewarganegaraan juga. Manu dengan berat hati setuju untuk menikahi pecandu narkoba itu, dan mereka pun melangsungkan pernikahannya. Namun setelah resmi menjadi suami istri, Manu malah membanting pecandu itu, karena tak mau dicium olehnya. Melihat Manu dipaksa berciuman, Hardy langsung menampar pecandu itu tanpa henti. Pecandu itu memberitahu bahwa Patel yang menyuruhnya mencium Manu. Namun, Patel juga disuruh oleh pendeta, hingga membuat pendeta ketakutan dan melaporkan mereka ke polisi. Tak lama dari itu, polisi datang dan menangkap mereka. Setelah itu, Patel menemui mereka di sel tahanan. Ia kembali menawari mereka untuk mendapat kewarganegaraan, dengan cara memohon suaka. Pada saat sidang di pengadilan, mereka membawa Abu Suki untuk meyakinkan hakim bahwa hidup mereka terancam di India, agar mereka bisa mendapat suaka. Namun, Hardy menolaknya. Ia malah menceritakan keresahannya kepada hakim. मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है. मेरा है. मैं यहाँ रहने के लिए अपने देश को गाली नहीं दूंगा. ये मेरा दोस्त सुखी. मेरे सामने दिए. तभी इंसान अपना घर छोड़ता. Hakim pun merasa prihatin setelah mendengar cerita Hardy,
namun hakim terpaksa mendeportasi Hardy ke India, karena Hardy menolak untuk mengkhianati negaranya. Sementara itu, Manu dan yang lainnya justru malah setuju untuk mendapatkan suaka, karena mereka ingin menetap di Inggris, untuk merubah nasib mereka. Hardy kembali pulang ke India, sementara Manu, Bali dan Bugu bekerja sebagai patung hidup di Inggris. Setelah itu, film kembali ke masa sekarang, di mana Manu, Bali dan Bugu telah tiba di Dubai. Di bandara, mereka akhirnya bertemu kembali dengan Hardy, setelah 25 tahun berpisah. Dalam perbincangan mereka, Manu mengungkapkan bahwa dia tidak pernah menikah. Dia hanya mencetak satu undangan palsu untuk Hardy, agar Hardy menikah dan tidak menunggu Manu seumur hidupnya. Manu juga memberitahu alasannya ingin pulang, karena ia menderita kanker otak dan hanya punya waktu 1 bulan untuk hidup. Mendengar itu, Hardy sangat terpukul, hingga membuatnya berjanji akan membawanya pulang ke India dengan pesawat. Atas bantuan Getu, Hardy menemui Bakir, seorang agen asal Dubai yang akan mengatur kepulangan mereka melalui rute Dunki. Oh gitu ne parcel bheja hai Paji? Je India ke phone hai. Ye apne hum Punjabi tourist hain. Mereka pun memulai perjalanan mereka menuju Jeddah, Arab Saudi. Setibanya di Jeddah, Manu, Bali dan Bugu memberikan paspor mereka kepada Bakir, agar tak ada bukti bahwa mereka orang Inggris. Namun Bakir menunjukkan gelagat mencurigakan. Dia memotret mereka saat mereka menaiki kontainer dan memberi tanda pada kontainer yang mereka tumpangi. Tidak hanya itu, petugas di sana memberitahu mereka bahwa kontainer tersebut akan pergi ke London, bukan ke India. Lantas saja hal tersebut membuat mereka panik, karena mereka mengira telah salah masuk kontainer. Hardy coba menghubungi Bakir, namun Bakir menolak panggilannya, dan malah melaporkan mereka ke petugas imigrasi untuk mendapatkan imbalan, karena melaporkan adanya imigran gelap. Setibanya di pelabuhan, petugas imigrasi membuka kontainer yang sudah Bakir tandai. Saat Manu, Bali dan Bugu ditanya asal mereka, mereka dengan jujur menjawab bahwa mereka dari Inggris. Namun petugas imigrasi tidak percaya, karena mereka tidak bisa menunjukkan paspor mereka, yang sudah diberikan kepada Bakir, namun Bakir berpura-pura tidak tahu. Ditambah bukti menunjukkan bahwa semua barang bawaan mereka berasal dari India. Hingga petugas imigrasi pun menganggap mereka adalah imigran gelap asal India, yang akan pergi ke London secara ilegal, karena mereka menaiki kontainer yang akan menuju London. Karena hal tersebut, petugas imigrasi berjanji akan membuktikan ke pengadilan bahwa mereka adalah warga negara India, sehingga ia bisa mendeportasi mereka ke India, dengan penerbangan pesawat. Padahal, memang itulah yang Hardy harapkan. Mendengar hal itu, Manu baru menyadari ternyata semua ini rencana Hardy yang sudah bersekongkol dengan Bakir, agar mereka bisa pulang ke India tanpa harus melewati rute Dunki, sekaligus memenuhi janji Hardy pada Manu, untuk membawanya pulang dengan pesawat. Agar tidak ketahuan bahwa Manu, Bali dan Bugu adalah warga negara Inggris, Hardy memberi mereka identitas samaran dengan nama Chameli, Gulab dan Pampi, yang mana ketiganya merupakan teman-teman mereka yang terbunuh di perbatasan. Namun berdasarkan catatan, mereka adalah orang yang hilang 25 tahun lalu. Setelah itu, berkas mereka dikirim ke Lautu India, di mana kepolisian India langsung mencari tahu tentang Chameli, Gulab dan Pampi kepada penduduk desa, dan penduduk desa membenarkan bahwa mereka bertiga adalah orang yang hilang 25 tahun lalu. Karena laporan tersebut, akhirnya mereka bisa diterima kembali di India. Saat berada di bandara, petugas imigrasi tampak kebingungan melihat mereka begitu bahagia, padahal mereka akan dideportasi. Setelah menempuh penerbangan dari Arab Saudi, mereka pun akhirnya tiba di Lautu India, di mana Hardy langsung mengajak Manu berlatih gulat. Di sisi lain, kini ibu Bugu tidak perlu bekerja lagi, bahkan Bugu juga membelikan ibunya mobil. Dan Bali, dia juga telah sukses membuka usaha jahit untuk ibunya. Sementara itu, Manu akhirnya mendapatkan kembali rumahnya dan mengubah papan nama menjadi nama keluarganya. Selain itu, rumahnya juga tampak begitu megah, dengan menara Big Ben yang dibuat Hardy. Manu juga menemui orang tuanya, untuk melepas rasa rindunya, setelah 25 tahun berpisah. Setelah itu, Hardy memberitahu Manu bahwa dia tidak pernah menikah, karena dia hanya mencintai Manu. Bahkan, Hardy tidak pernah pulang ke kampung halamannya, sejak ia mengantar radio milik kakaknya Manu, hingga ditinggal Manu ke London selama 25 tahun. Semua itu ia lakukan hanya untuk menunggu Manu. Kemudian, Hardy berlutut melamar Manu, seperti adegan pada film yang Manu sukai. Manu pun menerima lamaran Hardy, namun ketika Hardy akan memasang cincin padanya, Hardy terlebih dahulu mengaktifkan alarm yang ada di Big Ben menggunakan handphonenya.
Akan tetapi setelah alarm Big Ben berbunyi, Manu tiba-tiba meninggal dunia akibat penyakitnya, dan film pun berakhir. Film ini merupakan kritik terhadap isu kisah nyata yang menyoroti kenyataan tragis para imigran gelap, di mana setiap tahun lebih dari 1 juta orang melintasi perbatasan secara ilegal, banyak yang meninggal tanpa kabar, dan keluarga mereka tidak mengetahui nasib mereka. Hanya sedikit yang bisa kembali ke rumah, padahal mereka hanya ingin mendapat kehidupan yang lebih baik. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan ketidakadilan, tapi harapan, cinta, dan persahabatan tetap menjadi kekuatan untuk terus maju dan mencapai impian. Seperti Hardy, Manu, Bugu dan Bali yang saling memberikan dukungan, sesulit apapun jalannya.